Kami kesini mencoba untuk membuktikan bahwa hasil proses program Citarum, dalam hal ini pendekatan kita kepada asas pemanfaatan pengelolaan, juga kepada fungsi alat yang dibuat dari jajaran kita sendiri. Diharapkan dengan program Citarum Harum, dari mulai kita bagaimana mendalamkan, kemudian melebarkan, kemudian mengelola, mengedukasi sampai kepada fungsi pengawasan. Nah, di sini kita mencoba dari fungsi pengelolaan dan mengedukasi. Kita minta masyarakat untuk memelihara sungai. Kalau tidak ada nilai kembali ke mereka, mereka juga tidak akan pernah mau merasa bermanfaat buat mereka. Sehingga hari ini kami kesini mencoba membawa mesin yang kita buat, kita coba di air yang mungkin yang agak lebih ekstrim lah kalau dibilang seperti itu, sehingga air ini memang layak minum. Mengapa tidak, air itu juga kita jadikan untuk manfaat buat masyarakat. Secara teknis perubahan-perubahan kandungan air nanti dari Dinas PDAM, tadi kita juga minta tolong dari teman-teman Dinas PDAM, kita kerjakan bersama ini, dan juga untuk meyakini bahwa hasil pemeriksaan lab lapangan ini air bisa dikatakan layak untuk dikonsumsi. Itu aja mungkin saya. Mungkin izin Pak Jenderal, untuk nama alatnya apa ya, bisa dijelaskan? Alatnya ini sebetulnya gampang aja sih. Kalau dari Dinas PDAM bilang water treatment ya, kalau dari kita ya sama air water treatment juga. Jadi mesin ini memang kita modif dari yang sudah ada, tapi kita bikin coba yang mobile, jadi tidak stasioner, sehingga kebutuhan air sepanjang Citarum ini yang mungkin nanti rencananya konsepnya kita bawa pakai perahu itu, kita bisa meyakini ke masyarakat, kita juga bisa membagi ke masyarakat sifatnya untuk kebutuhan air minum. Bisa dijelaskan cara kerjanya Pak Jenderal? Cara kerjanya Untuk salah mesin gampang ini? aja sih, cuman ditarik, disedot, kemudian masukin ke filter untuk mengurai hal yang sifatnya benda keras, kemudian dia masuk ke dalam membran yang dalamnya kita buat ini, yang buatan kita sendiri, yaitu mengurai bau, mengurai kandungan kimia, kemudian rasa dan segala macam. Butuh perawatan khusus untuk mesin ini atau Enggak lah, tidak kalau ya? khusus kita malah melaratin, kita buat apa. Tapi kita buat ini yang sedemikian rupa mudah dirawat, juga simple dibawa, kemudian juga mudah lah dioperasionalkan. Mungkin untuk filternya digantinya berapa lama? Kalau filter itu dilihat dari kandungan air mana yang diresap. Misalkan kalau airnya kadar kayak seperti ini, ya kita harus lebih sering mengganti. Tapi utamanya di membrannya kita tidak perlu mengganti, jadi dia sudah bisa membersihkan sendiri unsur-unsur membrannya. Oke, tadi kan dilihat juga ini sedang ada uji coba tesnya sampai berapa kali. Ini untuk keterangan lebih lanjut buat informasi ke masyarakat, kapasitas yang baiknya atau yang terburuknya seperti apa nih untuk ujinya ini? Kalau yang terbaiknya kita berusaha air itu sudah langsung bisa layak diminum, dikonsumsi. Kalau yang terjeleknya kita mencoba menjadi yang untuk menjadi air bersih, jadi untuk kebutuhan MCK dan segala macam seperti itu. Jadi kalau kita olah sampai kita titik syarat tadi dari teman-teman PDAM ini layak untuk dikonsumsi, sehingga kalau misalkan masyarakat sudah menggunakan air sehat untuk kebutuhan hari-harinya, berarti kan kita sudah mendukung kesehatan sih. Amin. Untuk kadar Fe-nya tadi yang standarnya, terus pH-nya mungkin bisa dijelaskan? Kalau secara teknis mungkin nanti tanya sama teman kita. Yang jelas persyaratan 0,4 dari maksimal 0,5 dari Fe-nya kita sudah layak. Terus kalau dari kandungan pH-nya kita di antara 7 dengan 9. Dari alat dua pembanding ini kita relatif ambil yang tertinggi dan ambil yang terendah, kita masih di antaranya tuh sekitar 7,6 tadi kalau tidak salah. Berarti di kategori itu sudah layak Sudah dan layak, baik ya, ya. Pak Jenderal. Kemudian juga untuk kandungan basah, nah, seperti itu. Bau juga tidak ada baunya lagi, Sudah hilang ya. sudah hilang. Oke, terima kasih Pak Jenderal. Sukses selalu untuk jabatan yang baru, Panglim. Terima kasih, kompak Citarum. selalu. Citarum. Amin. Citarum harum. Ini secara teknis Nah, enggak. untuk Pak siapa Pak? Punten. Eko. Pak Eko di bidang PDAM ya. Nah, Pak Eko, ini kan kita lihat tadi beberapa uji coba ini sudah beberapa kali ya. Untuk mengetahui dia bagus itu tadi sudah ada 3 kali ya, Pak Eko ya. Nah, ini kadar-kadar apa Pak Eko yang harus dihindari untuk dikonsumsi masyarakat sebenarnya untuk uji coba air ini? Kalau yang tadi kita lakukan uji coba, yang pertamanya dari kekeruhan, kemudian dari pH dan Vero. Itu kalau untuk dari kekeruhannya sendiri,
dari air baku ke air bersih itu ada penurunan dari 26 NTU menjadi 0,4. Kemudian dari pH-nya sendiri itu awal dari 7,9, kemudian turun menjadi 7,6. Kemudian untuk Vero yang dari ambang batasnya itu 4 mg per liter, kemudian setelah dilakukan treatment menjadi 0,03 mg per liter. Gitu. Artinya ini kemungkinan besar masih bisa dikonsumsi, tapi untuk lebih menjaga lagi, lebih baiknya dimasak dahulu apabila untuk konsumsi Untuk dikonsumsi ya. Oke. Lalu air di sini ini kandungan yang paling banyak itu yang di mana itu, di apa, di zat besinya, pH-nya atau gimana? Kalau untuk lihat keseluruhannya mungkin itu perlu pemeriksaan lebih lanjut di lab. Tapi artinya ini masih bisa di layak konsumsi ya? Kalau untuk saat ini masih bisa layak, dilihat dari kadar veronya Ya. kekeruhan dan pH masih layak. Tapi mungkin ada solusi lain nggak untuk lebih baiknya? Kalau untuk Mungkin. solusi kemungkinan untuk treatment yang konvensional, bukan yang portable, yang sederhana. Oke gitu. Terima kasih banyak Pak. Sukses selalu. Salam Citarum.